Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa UT dimanapun Anda berada. Kali ini saya ingin membahas perbedaan pendekatan perse ilegal dan rule of reason yang ada di dalam hukum persaingan usaha. Nah, ada dua pendekatan utama yang digunakan untuk menilai apakah suatu perjanjian atau suatu praktik bisnis ini melanggar hukum atau tidak. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, perse ilegal dan rule of reason. Perse ilegal sendiri ini diartikan sebagai suatu perjanjian atau tindakan bisnis yang dianggap otomatis langsung melanggar hukum. Jadi tanpa perlu bukti dampak negatifnya terhadap persaingan. Contohnya misalkan adanya kartel harga, pembagian wilayah pasar, atau misalnya penetapan jumlah produksi bersama. Jika misal suatu tindakan ini termasuk dalam kategori perse ilegal, ya maka bisa langsung dinilai dilarang tanpa perlu analisis lebih lanjut. Nah, pendekatan ini bertujuan efisiensi dan tegas karena tindakan tersebut ini jelas-jelas merugikan konsumen dan mematikan persaingan usaha. Sebaliknya, pendekatan rule of reason menilai apakah suatu tindakan ini betul-betul berdampak negatif terhadap persaingan secara menyeluruh. Artinya, tidak semua perjanjian, karena kan dalam sebuah bisnis itu pasti banyak ya perjanjian, ini tidak dianggap melanggar hukum sejak awal. Tapi harus dianalisis dahulu dampak terhadap pasarnya seperti apa. Misalnya perjanjian eksklusif antara produsen dan distributornya, atau merger antara dua perusahaan besar. Kita tahu beberapa kali BUMN kita melakukan merger besar. Nah, ini perlu ditinjau apakah masuk dalam kategori perjanjian yang dilarang atau bukan. Nah, misalkan diskon khusus bagi pelanggan yang setia. Nah, ini perlu ada pendekatan. Nah, dalam sistem pendekatan rule of reason, ini apakah ada sebuah pertanyaan, apakah ada efisiensi, apakah konsumen dirugikan, atau misalnya pelaku lain di bidang usaha yang sejenis ya, ini terhambat. Jadi pendekatan rule of reason ini lebih fleksibel dan mendalam, tapi membutuhkan bukti dan analisis yang lebih kompleks. Nah, dua pendekatan ini dijadikan sebagai alat penting dalam menilai pelanggaran hukum persaingan usaha. Jadi buat kita nih, ahli hukum nih, penting bagi kita sebagai mahasiswa untuk memahami, sebagai ahli hukum untuk memahami konteks penggunaan keduanya, agar kita tidak salah kaprah dalam menilai praktik bisnis yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.